Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Bagaimana kabar anak bapak semuanya yang dirahmati oleh Allah? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang isi kandungan surah Al-Kautsar, ya. Yang mana surah Al-Kautsar ini adalah surat ke-108 dalam Al-Qur'an. Lalu surah Al-Kautsar ini juga, ya, surat ini tergolong dari surat Makkiyah, dan juga surat Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat, yang mana surat Al-Kautsar ini adalah surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Dan juga surat Al-Kautsar itu mempunyai arti, yaitu adalah nikmat yang banyak, ya. Dan juga ayat pertamanya tersebut juga itu yang berarti artinya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana arti tersebut dari ayat pertama itu adalah berupa golongan orang-orang penghuni surga, ya. Dan pokok-pokoknya adalah, ya, perintah melaksanakan sholat dan berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang mana surat ini telah memberikan banyak kenikmatan untuk siapa? Untuk kepada mereka orang-orang yang beriman, ya. Lalu sedangkan para orang-orang kafir atau orang yang membenci Rasul, ya, itu mengatakan keturunan Nabi yang terputus karena semua putranya itu wafat, maka sesungguhnya merekalah yang terputus. Artinya, ya, yang terputus itu adalah hatinya. Maka itu adalah bagi orang yang membenci Rasul, yaitu adalah orang-orang yang musyrik, ya. Jadi itu adalah sebuah pokok isi kandungan surat Al-Kautsar. Nah, dan juga lalu Bapak akan mengartikan beberapa dan menjelaskan surat Al-Kautsar 3 ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ayat pertama yang berbunyi Inna a'toina kal kausar, yang mana artinya itu adalah sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Artinya, ya, Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat bangun tidur, ya, nikmat tidur hingga nikmat bangun tidur, nikmat sehat, nikmat jasmani dan maupun nikmat rohani, dan berbagai macam. Alhamdulillah kita ini masih diberikan mata yang berfungsi untuk melihat dan untuk belajar, ya. Dan juga kita masih, alhamdulillah, kita masih diberikan mulut, fungsinya untuk makan dan untuk berbicara yang sopan-sopan, ya. Semua anggota tubuh itu adalah pemberian dari Allah, dan itu juga adalah nikmat yang dikarunia oleh Allah. Kita masih mempunyai seluruh tubuh dari rambut sampai ke ujung kaki, itu memiliki fungsi macam-macam, ya. Artinya, ya, kita ini mempunyai nikmat yang banyak, harus dilakukan dengan hal-hal yang positif, ya. Dan juga, ya, bagi orang yang memsyukuri atas nikmat Allah, itu adalah orang yang azabnya itu sangat pedih. Jadi dalam Al-Quran menjelaskan, ya,
wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya siapa orang yang mensyukuri atas pemberian nikmatku, kata Allah, itu akan aku tambah dengan nikmatku. Dan bagi siapa orang yang memsyukuri atas pemberian nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan ya atau mengecilkan diri atas pemberian nikmat yang Allah telah berikan terhadap kita. Jadi artinya kita harus mensyukuri apa-apa nikmat yang sudah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan juga berkurbanlah. Ya, artinya apa? Jadi ketika kita melaksanakan sholat, ya itu kita harus dengan ikhlas. Ya, karena kita sholat itu beribadah dan menunjukkan rasa kasih sayang kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkurban. Ya, berkurbanlah dengan karena Tuhanmu, bukan karena untuk orang lain, ya, bukan untuk teman dekat kita, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu adalah ibadah. Ya, ketika kita menjalankan ibadah, kita harus melaksanakannya dengan ikhlas, dengan tabah, dengan sabar. Ya, karena itu semua udah kewajiban kita ya bagi umat Islam itu untuk beribadah. Ya, dan bagi siapa orang yang tidak pernah melaksanakan sholat atau ibadah kepada Allah, ya itu pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi anak-anak Bapak semuanya, ya jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan sholat, ya. Walaupun sholat itu hanya sebentar, ya, tetapi kita tidak boleh meninggalkannya. Nah, jadi juga kita harus ingat, sholat itu, ibadah itu semuanya itu karena untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri juga. Ya, jadi kita harus menjalankannya, melaksanakannya dengan ikhlas. Ya, jadi seperti itu. Agar apa? Agar kita dekat diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu ayat ketiga, inna syani'aka wal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu itu dia adalah orang yang terputus. Ya. Jadi ketika ada seseorang yang membenci dengan diri kita ini, ya kita tidak usah khawatir, ya kita tidak usah berpikir hal-hal yang negatif. Akan tetapi ketika ada seseorang yang membenci dengan diri kita harus doakan. Ya, yang pertama harus apa? Kita harus sholat, berdoa dan tawakal. Kita doakan, mudah-mudahan orang yang seperti itu ya akan diberikan hati yang tulus. Ya, karena kenapa? Karena manusia itu diciptakan untuk saling sayang menyayangi, untuk saling cinta mencintai, bukan untuk bermusuh-musuhan. Ya, jadi umat Islam itu diajarkan untuk saling sayang menyayangi, bukan untuk saling benci membenci, tapi untuk saling sayang menyayangi atau cinta mencintai. Jadi seperti itu. Ya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak jelaskan dalam isi kandungan surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.